Okay, welcome back to my channel. We are going to talk about the Analytical Exposition kelas 11 semester 1. Next. Blog merupakan salah satu media yang digunakan oleh orang lain untuk mengutarakan karya tulisan mereka yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Bahkan banyak tulisan yang berusaha untuk mempengaruhi pembacanya dengan berbagai sudut pandang dan berbagai macam alasan menarik lainnya. Dalam bahasa Inggris, tulisan jenis ini disebut sebagai analytical exposition. Analytical exposition termasuk dalam argumentative text, yang berarti tulisan akan bersifat subjektif dan bisa juga dikritik oleh orang lain. Sebenarnya apa definisi yang lebih lengkap mengenai analytical exposition, bagaimana struktur dan rumusnya? Oke, mari kita lihat. Definisi analytical exposition. Dalam definisi bahasa Inggris, analytical exposition adalah a text that elaborates the reader's idea about the phenomenon surroundings. Its social function is to persuade the reader that the idea is an important matter. Jika diartikan kurang lebih, teks ini merupakan sebuah tulisan yang menunjukkan opini penulis mengenai hal-hal yang mereka pedulikan atau yang sedang terjadi di sekitarnya. Misalnya seperti kejadian, benda, ataupun tempat. Fungsi dari tulisan ini adalah meyakinkan para pembaca bahwa topik yang diutarakan merupakan hal yang penting yang dapat diperdebatkan atau dibahas bersama-sama. Itulah definisi analytical exposition. Next. Tak heran jika dalam sebuah tulisan banyak pertanyaan seperti "Do you agree with this?" atau "What do you think?" "What you think?" yang bertujuan untuk membangun reaksi para pembaca. Namun perlu diingat bahwa teks tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang para pembaca, karena narasi murni berisi opini dari penulisannya saja. Struktur analytical exposition. Yang pertama, tesis. Awal mula untuk menulis analytical exposition adalah dengan bagian tesis. Bagian ini merupakan topik utama yang ingin kamu utarakan. Anda juga bisa menulis berbagai alasan yang melatar belakangi permasalahan. Tesis selalu mulai di paragraf pertama, dan tanpa tesis yang jelas, sebuah opini akan terbaca kurang kuat. Anda tidak bisa mengubah atau melewati bagian ini. Argumen. Bagian argumen adalah bagian di mana seorang penulis akan bebas mengekspresikan pendapat mengenai topik yang dibahas. Biasanya sebuah analytical exposition memiliki lebih dari satu argumen atau pendapat. Hal ini bertujuan agar lebih meyakinkan pembaca bahwa topik yang dibicarakan amatlah penting dan perlu ditilik lebih lanjut. Pastikan agar argumenmu juga menyambung dengan paragraf-paragraf sebelumnya atau bagian tesis. Hindari penulisan opini yang terlalu luas dan akan membuat argumen melenceng dari topik yang dibahas. Reiteration atau conclusion. Penutup analytical exposition merupakan conclusion atau reiteration. Paragraf ini berisi mengenai penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Selain itu, paragraf terakhir ini juga bisa berisi kesimpulan dari argumen yang kamu tulis di atas. Hal ini juga bisa bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari opini yang sudah kamu tulis. Rumus analytical exposition pertama adalah ciri-ciri rumusan saat kamu ingin menulis opini adalah grammar yang digunakan dalam analytical exposition adalah simple present. Sehingga kamu harus menulis opini dengan kata-kata kata kerja pertama atau verb one. Dalam menuliskan opini, kamu perlu menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan, misalnya experience, feel, know, realize, sense, think, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar tulisanmu menjadi lebih personal dan pembaca akan merasakan tulisan yang lebih emosional karena kedekatan penulis dengan topik yang ditulis. Menggunakan internal conjunction yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Internal conjunctions dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Addition atau penambahan, contohnya beside, di samping, in addition atau furthermore. Yang kedua, perbandingan, comparisons, contohnya but, vice versa, meanwhile, on the other hand. Time, waktu, contohnya second, then, next. Atau causa effect, akibat, contohnya sequence, as a result, and so. Terakhir, Anda bisa menulis analytical exposition dengan causal conjunction, memakai reason why atau sebab akibat. Misalnya seperti menggunakan kata as a result, because,
by, consequently, despite, due to, for that reason, dan lainnya. Thank you for attention. Jangan lupa like, share, and subscribe please.